Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahman, pemilik dari Nur Chicken Farm Jogja, penjualan jenis unggas hias di Jogja khususnya. Kami beralamat di Desa Tangkil, RT 01, Muntuk, Dringo, Bantul, Yogyakarta. Saya budidaya ayam hias itu diawali dari ketidaksengajaan. Pada tahun 2013 itu saya udah menikah, udah punya istri, cuma belum ada penghasilan. Nah, dari situ saya iseng-iseng lah. Pertama itu kerja di pecel lele dengan penghasilan sebulan 300.000. Nah, dari situ kok kayaknya kurang lah buat keseharian. Selain itu kan saya juga dari awal udah ada hobinya ya itu cuma piara ayam kampung kayak gitu. Ada temen cerita katanya piara ayam ketawa, dan itu penasaran ayam ketawa itu seperti apa, ayam kok ketawa gitu. Sama istri ajak ke sana, lihat itu kokoknya lucu gitu. Kokoknya lucu, terbata-bata gitu kan. Jadi wah kayaknya bagus nih, walaupun kita juga masih kurang lah, misal untuk piara itu kan dana masih kurang. Terus kita fokus ke itu, kerja di pecel lele, nabung buat beli anakan. Di beberapa bulan nabung kita udah dapat anakan, kita besarkan, terus iseng-iseng kita iklankan di media sosial. Ternyata responnya bagus. Dari situ wah kok jadi jiwa bisnisnya keluar. Ya, jadi itu terus kita beli anakan, kita besarkan, terus kita jual. Ada yang sebagian, nggak semua sih kita jual, ada yang sebagian kita ternak. Dari hasil ternakan kita juga puter, dari hasil itu juga kita belikan jenis lain. Ternyata masih banyak jenis lainnya itu. Dari situ ya kurang lebih 1-2 tahun kita baru bisa mendatangkan jenis lain, kita tangkarkan. Dan dulu itu yang memang jadi keinginan saya itu kayak ayam golden pigeon lah. Golden pigeon itu seperti ayam impian ya, ayam impian dengan kita lihat mewah kayak gitu kan. Itu salah satu motivasi saya tetap konsisten di jenis unggas ini. Kalau dari awalnya sih suka mas. Kalau dari awalnya memang dari pribadi kita suka dulu. Memang hobi kan kita harus suka dulu. Jadi kita piara itu kalau udah suka, otomatis nggak terpaksa lah piara. Kadang itu malah pembeli itu ngikuti mas. Ketika kita suka, orang lain ikut suka. Tapi kadang yo nggak semuanya gitu, karena mungkin ada yang sebagian di budget masih kurang juga. Untuk saat ini saya ada berapa? Ada sekitar kurang lebih 10 jenis, bisa lebih yang di kandang. Jadi ada kayak pigeon, itu kan pigeon nanti dibagi jadi kayak ringneck pigeon, golden pigeon, yellow pigeon, siamese. Terus nanti ringneck juga dibagi lagi, ada ringneck merah, ringneck hijau. Ada jenis lain juga seperti Brahma yang dari India. Terus ayam Phoenix, terus ada ayam batik Kanada. Cuma kadang kita ya itu terkendala di tempat juga kan, nggak semua kita jadiin satu. Untuk pemeliharaan ayam hias mungkin perawatannya ya mas ya, untuk perawatan ayam hias, untuk pakan sendiri nanti kita memakai pakan pabrikan dari yang kita sudah tahu. Pabrikan itu kan udah ada komposisinya, cuma kadang kita menambahi seperti kasih pakan tambahan kayak jagung pecah sama beras merah. Itu nanti ada extra fooding yang memang harus dipenuhi, karena itu memang kebutuhan ayamnya sendiri. Extra fooding bisa berupa sayuran sama tambahan protein kayak ulet Hongkong, jangkrik, ataupun ulet Jerman atau kandang bisa. Nanti jangan lupa juga buah-buahan itu bisa memakai pepaya, itu dikasihkan seminggu bisa 2 kali. Yang pertama niat, kedua itu yang jelas itu jangan mudah menyerah, itu aja mas. Karena
berawal dari niat kita udah mau piara sesuatu kan mesti ada usaha. Ketika kita udah mendapatkan hasil, itu nggak selamanya manis. Ada itu nanti ada kematian, ada itu kan mesti ada resiko-resiko kayak gitu, mesti ada. Cuma kita harus tetap konsisten lah, meyakinkan diri ketika yang bernyawa itu harus tetap ada risiko matinya juga. Jangan dipikir hanya senangnya aja. Nah ya itu kita tetap optimis. Ketika itu mati, anggap aja itu sebagai pengalaman. Mungkin ada sesuatu yang kurang yang harus dibenahi. Pesan saya sih, jangan takut lah untuk mulai berwirausaha sendiri. Setiap usaha pun ada resiko-resiko yang memang kita hadapi. Cuma jangan terpaku ke resikonya. Kita terpakunya seberapa sih kemampuan kita untuk menjadi seorang wirausahawan. Jadi walaupun gagal, itu anggap aja itu sebagai pengalaman yang nanti mungkin memang perlu dibenahi, dan itu akan jadi seperti pepatah bilang, itu pengalaman adalah guru paling bagus. Untuk kesulitannya sih hampir nggak ada sih mas, karena ayam hias itu kan hobi kan mas. Jadi kadang orang mikirnya, oh kok nanti takut jual gimana atau gimana itu kan. Tapi kalau saya misal itu nggak laku, ya udah kita nikmati aja sebagai hiasan di rumah. Itu kadang ketika kita menikmati, malah ada orang datang ke rumah nawar, ya udah gimana lagi, mau dilepas atau enggak gitu aja, udah kita lepas gitu kan. Memang itu resiko jadi peternak kan kayak gitu mas. Yos, kadang ketika kita udah senang sesuatu, secara tidak langsung orang lain kadang ikut senang juga. Ya, untuk suka duka piara ayam hias itu, dukanya mas, ketika lihat ayam sakit terus sampai mati, itu rasanya ya sedih mas, karena itu nggak kalau saya sendiri menganggap itu nggak seperti hanya piaraan, tapi itu bagian dari keluarga kita. Nah, ya, dari situ ketika kita lihat ayam itu mati, mungkin mental kita down. Secara dengan harga segitu mati, itu dukanya seperti itu. Sama itu nanti kalau misal kayak sakit, itu kan kita harus berkorban merawat, ya kasih makan, itu kan nanti diloloh sampai itu ayam itu sembuh. Sukanya sih ya kadang kita lihat ayam itu seger, lari-lari kayak gitu kan udah seneng. Lagi nanti itu menghasilkan pundi-pundi rupiah, itu kan lebih suka lagi ya. Tuh, jadi ya enaknya situ mas. Kalau piara ayam, kalau saya lebih ke sukanya sih daripada dukanya. Untuk target ke depan, saya memang menargetkan, prinsip saya sendiri, saya mau membuat suatu peternakan, tapi itu nggak secara individu, maksudnya dalam artian kita melibatkan semua yang di lingkungan kita kena imbas positifnya. Jadi kalau di tempat saya kan rata-rata pekerja buruh lah, itu dengan gaji tidak tetap, rata-rata penghasilan juga tidak tetap. Pengen saya itu suatu saat saya itu membuka pola pikir, jangan hanya terpaku dengan satu usaha. Di luar sana masih banyak usaha-usaha lain yang bisa menghasilkan pundi-pundi seperti dunia hobi ini mas. Misalnya itu lingkungan saya tak suruh piara, nanti anakan bisa dipanggil ke saya atau nanti bisa dijual lagi, itu jadi akan berdampak dengan perekonomian lingkungan juga. Dan cita-cita saya itu membuat kayak peternakan semi edukasi, jadi nanti di situ sebagai peternakan, bisa juga sebagai pengenalan untuk orang-orang pemula yang mau melihat atau mengetahui jenis-jenis ayam-ayam tertentu. Untuk para penghobi, misal mau memesan ayam hias atau sekedar sharing lah, itu bisa hubungi kontak saya di 085 743 986 461. Itu nanti bisa buat WhatsApp juga.
Terima kasih telah menonton. Dari saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.